Dunia industri kecantikan Indonesia diguncang oleh konflik sengit yang melibatkan pengusaha skincare Henny Sagara sejak akhir tahun 2024. Isu panas ini bermula dari tudingan miring yang menyebut Henny Sagara terlibat dalam mafia skincare etiket biru. Konflik tersebut seketika memanas dan menjadi perhatian nasional setelah 3 publik figur ternama Nikita Mirzani, Dr. Oki Pratama dan Dr. Richard Lee ikut bersuara. Tak tinggal diam, Henny Sagara yang merupakan seorang apoteker membantah keras semua tudingan miring yang beredar. Sebagai bentuk perlawanan, Henny melalui kuasa hukumnya sempat memberikan somasi terbuka kepada ketiga orang tersebut pada penghujung 2024. Ketegangan mencapai puncaknya di awal tahun 2025. Setelah somasi diabaikan, Henny Sagara mengambil langkah hukum yang lebih serius dan resmi melaporkan Dr. Oki Pratama ke pihak kepolisian atas dugaan pencemaran nama baik. Laporan ini merupakan bentuk upaya Henny Sagara untuk memperbaiki nama baik dirinya dan pabriknya yang konon sempat disegel BPOM. Berikut 5 konflik sengit Henny Sagara, versi Cumi Top 5. Sekitar tahun 2024, jagat industri kecantikan dan media sosial dihebohkan oleh isu panas yang menuding adanya praktik mafia skincare etiket biru. Seperti diketahui, isu ini merujuk pada peredaran produk kosmetik yang diduga mengandung bahan keras yang seharusnya hanya boleh digunakan berdasarkan resep dokter dan berlabel khusus atau sering disebut etiket biru. Dalam pusaran kontroversi tersebut, nama pengusaha skincare sekaligus apoteker, Henny Sagara, turut terseret dan menjadi target utama tuduhan. Isu ini semakin membesar setelah beberapa publik figur dan dokter terkemuka, termasuk Dr. Oki Pratama, Nikita Mirzani, dan Dr. Richard Lee, ikut bersuara, mengkritik keras praktik mafia skincare yang merugikan konsumen. Kenapa berita ini menjadi viral? Bahwa dalam pemberitaan berita yang viral itu disebut ada mafia skincare. Nah, kata-kata mafia skincare ini pertama-tama dimunculkan pada podcastnya saudara Richard Lee dan saudara Dr. Oki. Podcastnya Dr. Richard Lee yang berjudul Kami Bongkar Mafia Skincare Kelas Atas. Ini pelaku sebenarnya. Pada podcast itu nanti bahan-bahannya nanti kami serahkan ke teman-teman, kan, gitu ya. Jadi bahwa dalam podcast tersebut Dr. Richard Lee dan Dr. Oki secara terang-terangan menyebarkan berita bohong. Dan podcast tersebut sudah ditonton, dilihat 1,7 juta. Dan hal ini menyebabkan nama baik Ibu Henny secara pribadi dan perusahaan baik Ratangsa dan Sagara tercoreng. Tuduhan menjual obat bebas beretiket biru, tuduhan manipulasi reseller, tuduhan overclaim, tuduhan mempunyai orang dalam di BPOM, dan mengeluarkan uang untuk mengubah regulasi. Ini sungguh tidak bermoral ini semua kata-kata. Apa yang terjadi ini sudah mengarah kepada karakter. Dan saya menyimpulkan sesungguhnya semua ini adalah ingin menjatuhkan bisnis saya dan merupakan persaingan usaha yang tidak sehat, sangat kejam. Sangat keji sekali fitnah semuanya. Dr. Oki Pratama dan Dr. Richard Lee dilaporkan sempat menggeruduk konferensi pers yang sedang digelar oleh Henny Sagara. Konferensi pers tersebut diselenggarakan oleh Henny Sagara dengan tujuan memberikan klarifikasi dan membantah tudingan mafia skincare etiket biru yang telah merusak reputasinya. Namun sayangnya, upaya face-to-face tersebut gagal. Insiden ini pun berakhir tanpa adanya pertemuan langsung dan adu argumen, meninggalkan publik dengan pertanyaan besar mengenai kebenaran di balik produk yang diperdebatkan. Kami tahu yang kami lawan ini adalah puncak mata rantai. Maka dari itu kami memilih kata-kata sekali untuk menyampaikan apapun itu. Pertama, di semua konten-kontennya kami, apakah kami menyebutkan nama beliau? Berarti merasa. Kalau merasa ya kalian bisa jawab sendiri, itu pertama. Kedua,
Kalau bukan beliau merasa diduga mafia skincare, harusnya beliau tenang-tenang saja dan mempertanyakan ke BPOM. Kok kan BPOM yang sudah merilis tentang diduga mafia skincare itu, benar kan BPOM kan? Kok dia marahnya ke kami? Harusnya dia mempertanyakan ke BPOM-nya. Kalian cek di berita Google, beliau diduga tersangka dengan kasus serupa. Berarti, dan kalian coba hubungkan dengan pernyataan BPOM sudah melakukan kesalahan ini berulang dan tersistematis. Oke? Jadi kalian udah lebih pinter, kalian bisa mengecek semuanya. Itu saja. Kami berbicara dengan data dan kami di sini bertanya, dan kami dengan lantang sampai detik ini kami tidak pernah menyebutkan nama dia tentang itu semua. Kalau dia merasa, masa salah kami? Saya kalau seandainya bisa seberani ini, berarti saya sudah seyakin ini. Saya bertanya juga di sini. Oke, jelasin Rob. Ini juga sama nih, ini juga sama. Bertanya ya, bertanya ini. ini. Nih. Ini juga aku sudah pernah buka nih. Ini sudah BPOM. Nih. Kalian lihat sendiri ya, ini unboxing di tempat kalian. Ibunya bertanya ya ini, kami hanya bertanya, tidak mau polosan. judgment. Isu panas seputar mafia skincare etiket biru yang menargetkan pengusaha Heni Sagara semakin mencuat setelah muncul kabar penyegelan pabrik miliknya oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kabar penyegelan ini seketika menimbulkan kegemparan dan dianggap oleh pihak penuding sebagai bukti kuat adanya praktik ilegal atau penggunaan bahan berbahaya dalam produknya. Menanggapi kabar yang merusak reputasinya tersebut, Heni Sagara segera melakukan klarifikasi dan membantah tegas tuduhan bahwa penyegelan tersebut disebabkan oleh penggunaan bahan berbahaya seperti merkuri atau hidroquinon. Heni Sagara menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh BPOM terhadap pabriknya hanyalah terkait masalah pelanggaran administrasi, bukan masalah kualitas atau keamanan produk. Klarifikasi terhadap pabrik PT Ratansa Purnama Abadi dan PT Sagara Purnama disegel karena menggunakan bahan berbahaya. Nah, jadi seperti yang saya jelaskan tadi, karena dalam beberapa item-item produk yang ditemukan lagi sedang dalam perbaikan secara administrasi, itu saja yang sedang diamankan oleh BPOM. Ya, ini kembali saya tegaskan, pabrik itu tidak ada disegel, sampai hari ini masih beroperasi. Bagi siapa saja yang telah melakukan berita bohong, fitnah, ujaran kebencian, ada hasut, mengintimidasi, jadi dalam waktu dekat kami akan lakukan tindakan hukum, memproses mereka secara resmi, membuka laporan di kepolisian. Setelah merasa nama baiknya dicemarkan dan bisnisnya dirugikan oleh isu-isu yang beredar luas, Heni Sagara memutuskan untuk mengambil langkah hukum yang tegas. Melalui kuasa hukumnya, Heni Sagara secara resmi melayangkan somasi terbuka kepada 3 tokoh yang dianggap paling vokal menyebarkan atau menguatkan tuduhan tersebut, yaitu Nikita Mirzani, Dr. Oki Pratama, dan Dr. Richard Lee. Dengan dilayangkannya somasi ini di tahun 2024, konflik tersebut resmi bergeser dari ranah media sosial ke ranah hukum. ada somasi gak Bang? Oke, ini terakhir ya. Terakhir. Saya akan menjawab. Ada somasi, tentu kami akan ambil tindakan tegas ya. Siapa aja Bang yang somasi? Somasi aja Bang. Karena menyangkut masalah nama baik seseorang. Siapa aja Bang? Sudah akan kami layan berdasarkan podcast pemberitaan yang sudah dibuatkan, itu akan kami segera ambil proses tindakan hukum. Tentu yang pemilik podcast itu. Oh. Jadi ada berapa Bang? Nah, jadi Bang laporannya apa aja Bang? yang berinisial O, yang berinisial R, yang berinisial NM. Heni Sagara gendut, mafia skincare yang menakutkan di Indonesia ini sudah mengirimkan somasi ke rumah gue. Somasinya dari tanggal
Tanggal sini 22 Oktober. Sekarang tanggal berapa? 7. Gak penting loh. Nah, takut-takutnya gue sama lo nih, gue sobek nih toh. Laporin gue. Oh. Ini juga laporin. Capsus, gue gak peduli sama sila. Dok, disomasi gimana dok? Dan akan dilaporkan. Biasa sih, namanya kita memperjuangkan sesuatu ya, pasti ada resikonya sih. Benar. Karena kemarin juga aku anggap semuanya itu ini adalah bagian dari semua resiko membuka bisnis. Benar. Selagi kami membawa ini semuanya untuk membela kebenaran atas nama masyarakat Indonesia, even pun nanti disalahkan, saya bangga disalahkan dengan memperjuangkan masyarakat Indonesia. Setelah melalui serangkaian konflik sengit dan layangan somasi yang diabaikan, pengusaha skincare Henny Sagara akhirnya mengambil langkah hukum yang paling serius di awal tahun 2025. Henny Sagara resmi melaporkan Dr. Oki Pratama ke pihak kepolisian atas dugaan kasus pencemaran nama baik. Laporan polisi ini merupakan puncak dari perseteruan yang telah memanas sejak akhir 2024, dipicu oleh tudingan Dr. Oki Pratama mengenai keterlibatan Henny Sagara dalam isu mafia skincare etiket biru dan peredaran produk ilegal. Menanggapi laporan tersebut, Dr. Oki Pratama menyatakan sikap tak gentar. Alih-alih merasa terintimidasi, ia justru melihat laporan polisi tersebut sebagai sebuah arena untuk membuktikan kebenaran tudingannya di hadapan hukum. Nah, laporan tersebut terkait berdasarkan, saya baca ya, berdasarkan, biar nggak salah, sesuai dengan keterangannya Pak Kabid Humas Polda Jabar, diduga telah terjadi adanya dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan atau tindak pidana perbuatan fitnah atau transaksi pidana ITE dengan cara terlapor telah membuat postingan melalui media sosial Instagram dengan nama akun Dr. Oki Pratama, di mana dalam unggahan tersebut terlapor mencantumkan narasi pabrik kosmetik milik mafia skincare akhirnya disegel. Ini diposting tanggal 4 Oktober, diberitakan tanggal 4 Oktober 2024. Laporan polisi yang tadi disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jabar menyampaikan bahwa laporannya 5 Februari 2025 atas kejadian 15 Oktober. Jadi sebenarnya ini dari berita ini dan postingan yang disampaikan menjadi laporan ini adalah postingan tanggal 6 Oktober. Nangkap nggak? Saya ceritain alur nih. Jadi media sudah memberitakan pada tanggal 4 Oktober, diposting di Instagram tanggal 6 Oktober. Dasarnya postingan itu berdasarkan dari keterangan media. Diketahui berdasarkan keterangan Kabid Humas tanggal 15 Oktober. Dilaporkan 5 Februari 2025. Kenapa sekarang baru rame? Nah, ini kan pertanyaannya, kenapa sekarang baru rame? Ya mungkin karena kemarin ada laporan saya di Polda Metro Jaya terkait teror yang diterima Dr. Oki. Biar nanti kalau nggak terbukti kita bisa lapor balik. Karena saya menyatakan bahwa ini sebenarnya kerugiannya menjadi lucu adalah kerugiannya ini adalah PT. Bahwa jelas dalam putusan Mahkamah Konstitusi bahwa korporasi itu tidak boleh, tidak dapat membuat laporan terkait pencemaran nama baik. Pengusaha skincare dan apoteker Henny Sagara terus berjuang keras untuk membersihkan namanya dari segala tuduhan miring, terutama isu sensitif mengenai keterlibatannya dalam mafia skincare etiket biru yang santer beredar sejak tahun 2024. Di tengah gempuran kritik dan serangan dari publik figur seperti Nikita Mirzani, Dr. Oki Pratama, dan Richard Lee, Henny Sagara secara tegas menepi semua tudingan tersebut. Sampai hari ini
ketika BPOM melakukan pemeriksaan di PT Sagara di Ratansa, sampai hari ini tidak ada menemukan bahan berbahaya. Tidak ada produk berbahaya seperti yang disebutkan Saudari Nikita Mirzani itu. Disebutkan katanya ada mengandung bahan hidrokinol, ada merkuri. Wah, ini tudingan luar biasa nih. Ini sampai hari ini clear kami sampaikan, ini perusahaan besar, Bapak Ibu sekalian. Perusahaan besar ini tentu mengikuti segala peraturan perundang-undangan dari Kementerian Kesehatan, mengikuti aturan dari BPOM. Heni Sagara Badikan terang-terangan mengungkapkan bahwa dirinya kini tengah berusaha memulihkan nama baiknya kembali setelah mendapatkan tudingan miring. Alhamdulillah, akhirnya. Masih teringat rasa sakitnya setelah lahiran 7 hari langsung diserang dengan fitnah, back campaign, rekayasa-rekayasa, bulian, ancaman-ancaman dan percobaan pemerasan. Saya punya Allah, saya memperjuangkan nama baik pabrik saya dan usaha saya. Demi ribuan perut yang saya tanggung pada pabrik ini, saya hanya ingin nama baik pabrikku kembali. Susah payah aku bangun itu dengan ilmu dan kompetensi sebagai apoteker. Banyak yang bergantung pada pabrik ini. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.